Hai guys, gimana kabarnya semua? I hope you guys have a wonderful day. Punya waktu yang menyenangkan dengan orang-orang terkasih. Aku senang bisa ngobrol dengan kalian, walaupun nggak dengar respon kalian langsung, tapi ya aku senang aja bisa muncul di sini. Aku mau ajak kalian untuk berpikir, merenung, dan percaya sesuatu hal yang baik dan yang benar untuk membangun diri kita, hati kita, jiwa kita. So, aku mau bicara tentang perubahan atau transformasi. Kalau teman-teman dengar kata ini, apa yang muncul di pikirannya? Apa satu hal yang muncul di pikirannya? Tolong kasih komentar di kolom komentar ya. Jadi aku mau cerita, ini gak akan lama, cerita tentang perubahan aku. Salah satu hal yang dulu aku struggle banget, kayak bergumul sekali dengan hal ini, yaitu aku sangat pemalu. Aku mudah stres, cemas, panik. Jadi ya itu sangat menyusahkan sebenarnya. Ya, salah satu contoh di dunia pendidikan ya. Aku sebenarnya suka belajar dan aku ya suka dapat nilai yang baik. Mungkin semua murid ya suka dapat nilai yang baik dan suka punya prestasi. Tapi karena kondisi ini, entah kenapa aku nggak bisa maksimal. Susah sekali buat aku untuk capai hal-hal yang aku sebenarnya angan-angankan, tapi nggak bisa optimal dengan itu. Sampai orang tuaku pun gemes gitu, terutama mamaku. Mamaku sampai kadang-kadang bilang ke aku dengan bahasa daerahku ya, tapi aku bahasa Indonesia kan seperti ini, kayak jangan seperti orang bodoh gitu, jangan bodoh-bodoh, gitulah istilahnya. Ya itu malah buat aku makin stres juga ya. Jadi ya itu masalah serius yang dulu dianggap itu biasa aja, seperti itu. Dan juga salah satu contoh lagi, aku suka sembunyi di kamar dan aku sangat introvert. Jadi aku kurang suka diganggu, kurang suka ada tamu-tamu datang ke rumah, dan ya pokoknya sembunyi di dalam kamar. Kalau ada tamu selalu sembunyi, atau kalau kayak nggak bisa sembunyi di dalam kamar, aku diam-diam lari keluar rumah seperti itu, supaya tidak dipanggil orang tua untuk melayani tamu. Tidak sopan ya. Tapi seringkali pas ada tamu, aku di kamar dan orang tua, mama papa, mereka nggak biarkan aku seperti itu. Mereka tetap mengajar, kayak
mendisiplinkan anaknya untuk bisa terkoneksi dengan orang luar begitu ya. Jadi mereka panggil aku dan kayak minta aku atau suruh aku untuk layani tamu dengan bikin minuman, teh seperti itu atau kopi, dan kasih snack gitu. Kalau snacknya habis, pergi beli keluar dan bawa untuk tamu. Dan aku ingat kayak mungkin setiap kali ketika aku bawa nampan dengan teh atau kue, aku gugup banget sampai kayak gemetar gitu. Ya seperti itu, terlalu malu. Tapi puji Tuhan, setelah dewasa ada banyak proses, sampai sekarang kalau lihat, puji Tuhan sudah jauh berubah ya, sudah bisa bicara di depan banyak orang dengan leluasa, ya bisa MC di acara formal atau informal, bisa pimpin pujian di depan banyak orang di gereja, bisa presentasi di depan dosen-dosen. Karena aku pernah bekerja beberapa tahun di perguruan tinggi dan aku di posisi dimana aku lebih sering presentasi program atau hal-hal mengenai universitas, mengenai kampus yang perlu disosialisasikan atau disampaikan, dipresentasikan ke dosen-dosen. Jadi ya itu semua bentuk bukti dari perubahan yang sudah terjadi, yang sudah Tuhan lakukan. Aku sangat percaya bahwa itu semua karena Tuhan, karena imanku kepada Tuhan, imanku bahwa ya Tuhan menyertai aku dan aku bisa. Jadi aku hanya melangkah dulu satu langkah dan Tuhan akan bantu aku lebih dari itu. Jadi aku mau menguatkan teman-teman yang sekarang mungkin masih merasa kayak nggak bisa maksimal karena terlalu malu, terlalu minder, atau membandingkan diri dengan orang lain, merasa nggak cukup atau merasa nggak layak. Aku berdoa teman-teman bisa merasakan betul bahwa teman-teman itu layak, teman-teman bisa diubahkan asal mau buka hati untuk diubahkan dan mau terbuka terutama ke Tuhan, karena sebenarnya ya hanya Tuhan yang bisa ubahkan kita, karena perubahan yang dari Tuhan itu permanen. Dan kalau perubahan dari manusia itu ujung-ujungnya nanti kesombongan, karena akarnya dari kesombongan juga. Kenapa kesombongan? Karena kita merasa kita kuat sendiri, kita bisa sendiri, gitu. Coba dengan kekuatan kita sendiri. Jadi berawal dari kesombongan dan berujung pada kesombongan. Jadi ya aku harap itu tidak terjadi dalam hidup teman-teman. So ya itu aja dari aku. Terima kasih sudah dengar dan semoga video ini, sharing ini bisa berguna buat teman-teman dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye.